Ini pertemuan kita pertama setelah UTS, teman-teman. Kemudian pertemuan pertama juga setelah menjadi universitas. Jadi kemungkinan besar Anda kalau lulus semester ini ijazahnya dari Universitas Indonesia Membangun. Lumayan ya. Kuliah bayaran sekolah tinggi tapi ijazahnya universitas. Mantep Pak, mantep. Kayaknya nggak ada yang masuk lagi. Apa-apa lah. Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pertemuan kita setelah UTS ini kita akan banyak membahas optimasi gitu ya. Di awal pertemuan setelah UTS ini saya akan mulai dengan optimasi akun Instagram. Optimasi akun Instagram ini akan dibagi menjadi beberapa part, paling sedikit 2 part mungkin ya, atau mungkin nanti bisa jadi 3 part. Usahakan nggak lebih dari 3 part. Jadi 3 week kita ngebahas optimasi akun Instagram. Biasanya optimasi akun Instagram ini e-course-nya dijual juga ya di online gitu. Harganya bervariasi gitu. Bisa mulai dari 500.000 sampai ada yang 8 juta, ada yang 12 juta. Gitu. Jadi memang harganya macam-macam. Jadi makin bergengsi SEO trainernya biasanya harganya makin mahal. Tapi kalau yang diajarin sih isinya sama, nggak jauh beda. Ya. Anda belajar sendiri. Apa yang saya ajarkan di nanti gitu ya, selama beberapa minggu ke depan, kemudian nanti Anda combine dengan Anda cari tutorial di YouTube, nah itu yang diajarin di kurs di 8 juta atau di 12 juta. Itu sama aja. Jadi semoga nanti bisa bermanfaat nih buat teman-teman semuanya. Oke, saya share screen dulu. Oke, ini bahasan kita optimasi akun Instagram. Nah, sebelum masuk kalau kita mau masuk ke suatu bidang gitu ya, pastikan dulu kita melakukan riset gitu ya, atau kalau misalkan sudah ada riset tentang hal tersebut ya kita tinggal baca-baca aja. Nah, ini saya mulai materi-materi di optimasi akun Instagram itu dari risetnya si Hotsuite ini. Nah, ini mengenai tentang internet adoption yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi ada 4 sumber yang diambil sama si Hotsuite ini. Ada dari ITU, kemudian ada dari CI World Factbook, kemudian ada dari Internet Worldstat, ada dari ABGI, datanya ABGI. Kalau dari ITU itu ada sekitar 131 juta pengguna internet di Indonesia per Januari 2021. Biasanya ini datanya diambil dari 2020 ke belakang, Desember mungkin ya. Jadi jatuhnya per Januari 2021 ada 131 juta orang yang mengakses internet di Indonesia. Kemudian kalau menurut si World Factbook itu ada sekitar 109,4 juta. Kalau menurut si Worldstat itu ada 171 juta. Tapi kalau menurut ABJIN, Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia, itu ada sekitar 202,6 juta. Jadi penetrasinya udah sampai 73,7%. Dan memang apalagi ditambah lagi dengan situasi pandemi seperti ini ya, kita udah setahun lewat, setahun setengah kita bicara kita melakukan aktivitas, kita belajar secara online gitu ya. Harusnya ini pengguna internet di Indonesia ini udah hampir mendekati maksimal bisa jadi ya. Boleh jadi datanya ABGI ini yang lebih mendekati ketimbang datanya yang lainnya gitu ya. Karena mayoritas pendidikan di Indonesia dilakukan secara online. Ya.
Kemudian ini the world's most used social platform. Jadi yang paling besar itu memang di dunia itu orang menggunakan Facebook, yang kedua YouTube, yang ketiga WhatsApp. Nah, WhatsApp ini kemarin sempat digoyang isu gara-gara dia mau bikin persetujuan untuk regulasi untuk comply terhadap agreement yang dia buat gitu ya. Ini ngebuat para usernya, Anda termasuk saya itu dipaksa untuk menyetujui satu agreement gitu ya untuk dapat menggunakan layanan WhatsApp. Kalau nggak salah kemarin di deadline sekitar tanggal pertengahan Mei kalau nggak salah ya. Tapi sampai sekarang juga saya nggak comply, nggak agree terhadap agreement yang dia ajukan gitu ya. Saya mau tahu kira-kira bakalan di-close atau enggak. Gitu. Karena bahasanya kalau kita nggak comply, maka akan ditutup dan kita nggak bisa menggunakan WhatsApp. Gitu. Sampai hari ini saya masih bisa menggunakan WhatsApp. Gitu ya. Nah ini juga mereka sempat ketar-ketir juga karena begitu ada isu itu, gitu ya, banyak orang pengguna WhatsApp di Indonesia maupun di seluruh dunia itu mulai beralih ke layanan messenger yang lain. Gitu ya, ada BIP gitu ya, di Indonesia, banyak orang Indonesia yang download itu. Kemudian ada juga Telegram gitu, yang kita gunakan saat ini sebagai media komunikasi adalah Telegram. Telegram ini most powerful lah ketimbang WhatsApp, cuma karena kita bisa kirim file dalam jumlah yang besar gitu ya. Saya kemarin dapat kiriman file 600 mega gitu dari teman saya dan itu bisa di-download. Tapi kalau di WhatsApp nggak bisa, harus di part-part tertentu ya, dipecah-pecah lagi. Dan ini menjadi suatu hal yang kelebihan dari Telegram. Kemudian berikutnya ada FB Messenger ya. Kalau FB Messenger ini kenapa dia tinggi? Karena mungkin ya ini karena pengguna Facebook tinggi gitu ya. Orang yang install Facebook biasanya juga ikut menginstal FB Messenger-nya itu dia. Kemudian di bawahnya ada Instagram. Nah ini Instagram ini yang akan kita bahas ke depannya. Kemudian di bawahnya lagi ada WeChat. Kemudian ada TikTok. Nah ini TikTok ini udah mulai naik gitu ya. Harusnya sih kalau kita nanti bicara, kalau kita ngelihat laporannya si Hotshoot ini nanti di 2022, harusnya TikTok itu udah merapat ke Instagram. Atau boleh jadi udah ngebalap Instagram nanti di akhir tahun gitu ya. Nanti ada beberapa juga modifikasi yang dilakukan oleh Instagram untuk mengatasi manuver-manuver dari TikTok nih, teman-teman. Kenapa dia melakukan inovasi gitu, biar nggak ditinggalin sama orang gitu ya. Itu yang kejadian dulu sama Yahoo gitu ya, begitu muncul Gmail, kemudian begitu muncul Google gitu, kemudian si Yahoo ini masih business as usual aja, dia nggak mencoba menggali lagi potensi apa yang bisa dikembangkan gitu ya, fitur-fiturnya, kemudian layanannya dimaksimalkan gitu. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi kebalikan jadinya ya. Yahoo-nya jungkir balik, masuk Google sebagai leading. Gitu. Atau juga dulu zamannya tahun 2006 gitu ya, kalau Anda sudah menggunakan internet, itu 2006 ke belakang, sebelum munculnya muncul Facebook di Indonesia itu sekitar 2005, 2005 akhir lah. Nah, sebelum 2005 itu yang terkenal di Indonesia adalah Friendster gitu. Friendster dengan tampilan yang seperti itu gitu ya. Kita bisa nulis status di Friendster. Kemudian di 2005 akhir, di 2006 itu muncul Facebook. Nah, Facebook dengan fitur-fitur yang kekinian, kemudian dia bisa membelikan sesuatu yang lebih bagi pelanggan Friendster, akhirnya terjadi migrasi yang besar. Gitu ya. Akhirnya Friendster ditinggalin, masuk
Facebook jadi leading sampai hari ini ya. Dia paling tinggi ya dari sisi sosial media. Dan Facebook ini juga marketnya sudah saturasi, teman-teman ya. Kalau di bisnis marketnya udah saturasi gitu ya. Kalau kita gambarin saturasi itu udah stagnan gitu ya. Ini tinggal nunggu kapan turunnya aja gitu ya. Bisa jadi 1 bulan lagi, 3 bulan, 1 tahun atau 5 tahun lagi, bergantung nanti kompetitornya aja nanti. Kalau kompetitornya bisa memberikan sesuatu yang lebih bagi pelanggannya si Facebook nih, boleh jadi akan terjadi migrasi besar-besaran dari Facebook ke other social media. Gitu. Jadi Facebook ini harus terus bermanuver nih. Jadi terakhir itu Facebook dan juga Google juga bermanuver ya, banyak riset tentang teknologi terbaru gitu ya, mulai dari Wi-Fi yang fly gitu ya, jadi dia menghadirkan pengganti BTS. Jadi dia ada pesawatnya, ada yang pakai balon udara, macam-macam gitu ya. Kenapa? Karena dia mau ngembangin bisnisnya dia. Nah, dia sadar sekali kalau udah mature, maka tinggal nunggu kapan turun aja. Oke, kemudian, nah ini pergeseran orang ya, mencari sebuah brand gitu ya, di kondisi yang saat ini. Kalau dulu orang masih rame iklan di televisi gitu ya. Karena apa? Karena mayoritas orang asumsinya adalah nonton TV, tapi sekarang udah mulai bergeser ya. Search engine itu menempati posisi teratas dengan 3,9%. Jadi banyak orang yang nyari suatu brand, yang aware terhadap suatu brand, bukan gara-gara dia nonton TV. Tapi gara-gara dia nyari di search engine. Itu kenapa iklan di Google itu sangat cost ya, sangat mahal ya. Kalau digital marketer di Indonesia bilangnya, oh mahal banget. Gitu. Tapi worth it gitu ya. Kalau asumsinya kalau kita bikin iklan di Google itu sama kayak kita punya ruko. Gitu ya. Kita punya ruko di suatu tempat, orang udah tahu gitu ya kalau dia nyari mau beli sepeda itu di daerah mana, rukonya di mana gitu ya. Jadi orang begitu datang ke ruko tersebut, ya yang dia cari adalah sepeda. Itu di search engine. Beda halnya dengan di sosial media. Kalau di sosial media itu bukan seperti ruko gitu ya. Orang seperti rumah biasa aja. Jadi orang yang mau jualan bakso gitu ya, untuk nyari pelanggan yang akan beli baksonya dia harus teriak-teriak atau dia harus bunyiin kentongan. Buat apa? Buat nyari orang yang minat terhadap bakso. Bedanya seperti itu. Tapi secara cost ya pasti cost tukang bakso yang keliling komplek-komplek itu costnya lebih murah gitu ya. Karena kalau dia nyewa ruko dia harus bayar ruko, bayar listrik ya segala macam. Tapi kalau orang yang jualan bakso keliling komplek dia nggak bayar ya, nggak ngeluarin iuran ya. Kemudian dia hanya cukup maintain gerobak baksonya dia aja. Nah, itu anggapannya seperti itu, asumsinya seperti itu. Tapi kita juga bisa maksimalin iklan-iklan di sosial media nanti. Kalau di Google itu kita iklan bisa jadi 1 kali klik itu bisa habis puluhan dolar gitu ya, tergantung dari jenis barangnya. Karena kalau barangnya itu banyak pesaingnya, boleh jadi iklannya akan semakin mahal. Karena sistemnya di search engine itu di Google dia modelnya bidding gitu. Misalkan kita jualan handphone gitu ya, kita bidding per 1 kliknya kita kasih budget $3. Per 1 kali klik budget $3. Ternyata kompetitor kita begitu masang iklan di Google gitu ya, dia kasih budget 1 kali kliknya $4. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah iklannya dia akan tayang di paling atas gitu ya. Kalau Anda searching di Google kan pasti nyarinya dari yang atas berlanjut ke bawah ya. Nah itu begitu ada orang atau kompetitor kita masang iklan di Google dengan budget yang lebih tinggi dari kita, maka posisi dia akan ada di top position.
Kalau budgetnya kita rendah ya di bawahnya dia, sesuai dengan apa urutan budget aja. Nanti kalau misalkan kita lihat, wah ternyata komputer gue nih ada di posisi nomor 1 nih, gue di posisi nomor 2 nih. Budget kita $3 gitu, kita naikin lagi gitu, jadi $4. Kira-kira naik nggak? Kalau $4 nggak naik, kita naikin lagi $5. Sampai apa? Sampai kita ada di top position. Cuma masalahnya kalau bidding gede-gedean budget dan segala macam, itu akan beresiko juga, teman-teman. Beresiko apa? Beresiko terhadap budget iklan kita. Karena per satu hari orang klik di Google itu nggak mungkin cuma 1 kali 2 klik gitu ya. Nggak mungkin cuma 10 kali klik. Bisa jadi ada ratusan klik. Bisa jadi ada ribuan klik. Bayangin aja kalau Anda pasang iklan di Google, 1 kali kliknya $40, kemudian per satu hari ada 1.000 orang klik gitu, berarti 40 dikalikan 1.000, jadi ada 40.000 US dollar. 40.000 US dollar itu per satu hari, 40.000 US dollar kalikan 15.000. Jadi budget Anda berapa tuh iklan? Jadi nggak worth it gitu ya. Tapi kalau kita mainan iklan di sosial media, di Facebook, di Instagram, kita bisa mainin budget yang super low gitu ya. Bahkan per satu kliknya itu kita bisa dapetin nilai 10 perak atau 15 perak. Gitu. Bergantung kepada database yang kita punya ya, profiling yang kita punya. Jadi kalau kita iklan nanti di sosial media, di Facebook katakanlah, kita akan melakukan record terhadap performa iklan yang kita lakukan. Mungkin pertama kali kita ngiklan gitu, kita ngabisin budgetnya 2.000 katakanlah per satu kali klik gitu ya. Tapi seiring banyaknya orang yang klik, nanti bisa di-customize orangnya, bisa di-profiling gitu. Nanti next berikutnya, di term berikutnya kita retargeting dengan market yang sama, maka cost budget iklan kita akan turun. Karena apa? Akan turun karena si Facebook itu udah nemuin ya profil dari orang yang kita cari. Berdasarkan apa? Berdasarkan database yang kita punya dari iklan sebelumnya. Nanti semakin banyak profiling yang kita punya gitu ya. Profiling itu terdiri dari pengguna-pengguna sosial media gitu ya. Makin banyak maka akan semakin terbentuk gitu target market kita. Nanti kalau misalkan itu semakin banyak, maka budget iklan kita akan otomatis semakin turun. Iklan kita yang awalnya per kliknya 5.000 katakanlah, maka akan turun bisa jadi 2.000, bisa jadi 1.000 perak, bisa jadi 500 gitu ya. Atau bisa jadi 5 perak atau 10 perak per satu kali klik gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda dapat iklan, Anda cuma ngabisin spend misalkan 15 perak per satu kali klik, maka Anda bisa menghasilkan banyak traffic masuk ke website Anda. Akan ada potensi orang yang baca artikel Anda, akan ada potensi orang yang beli barang atau jasa yang Anda tawarkan, maka budgetnya akan semakin kecil. Gitu. Mungkin per hari itu untuk ngasilin ribuan traffic atau untuk menghasilkan 2.000 atau 3.000 follower di channel Telegram Anda gitu, Anda cuma cukup ngeluarin budget 50.000. Maka dengan total ada 2.000 follower yang ada di Telegram kita gitu ya, udah masuk ke database kita, maka itu akan bisa dimanfaatin berkali-kali ya. Anda punya program misalkan saat ini pelatihan optimasi Instagram gitu ya, besoknya ada pelatihan FB Ads gitu ya. Anda bisa retarget berkali-kali dengan database yang banyak gitu. Makanya begitu iklan di sosial media kita siapin juga kolam gitu ya. Kolamnya bisa berupa channel Telegram, bisa berupa grup Facebook gitu ya, fanpage di Facebook gitu ya, bisa berupa juga fanpage di Instagram. Jadi kalau mau lebih efektif sih masuknya ke Telegram gitu ya, karena di Telegram itu kita bisa in touch atau di grup WhatsApp. Cuma kalau grup WhatsApp ini terbatas teman-teman ya. Nanti begitu Anda dapetin profiling di Telegram gitu, ada 2.000 follower di Telegram, itu bisa juga kita tarikin lagi tuh. Kita bikin lead magnet. Kita udah bicara lead magnet sebelum semester kemarin, pertengahan semester kemarin. Kita bikin lead magnet, kita kasih materi konten gratis gitu ya.
konten gratis, syaratnya apa? Syaratnya dia harus masukin nomor telepon dan juga email. Kalau kita udah dapetin nomor telepon dan email mereka, ya udah, kita akan leluasa ya, teman-teman. Jadi begitu ada program Anda mau menjual sesuatu, barang dan jasa, kemudian Anda mau nulis sesuatu gitu ya. Begitu Anda mau rilis produknya atau mau rilis tulisannya, tinggal email ke mereka, blasting. Atau tinggal WhatsApp blasting ke mereka. Dan itu lebih lower lagi cost-nya gitu ya. Jadi itu yang sangat menentukan. Kemudian nah ini dari keaktifan orang Indonesia yang ada di sosial media itu ada aktif sosial media user itu ada 170 juta gitu ya. Ada sekitar 61,8%. Jadi 170 juta itu jumlah yang sangat banyak ya teman-teman ya. Dengan cost iklan kita yang murah misalkan atau nanti Anda main yang gratisan gitu ya. Maka ini sangat worth it ya. 170 juta itu. Kalau misalkan kita ambil 2%-nya aja udah berapa? Kalau 10%-nya 17 juta, 2%-nya udah sekian juta tuh ya. Nah, itu bisa apa? Menghasilkan value buat kita. Teman saya di Palembang buka open course buat FB Ads gitu ya. Dia buka sekitar berapa ya? Hampir 10 kali term lah. Itu satu term itu dia bisa dapat sekitar 2 sampai 4 miliar teman-teman. Dengan biaya course-nya murah ya teman-teman. Biaya course-nya cuma 390.000 per satu orang. Cuma sekali join orang itu bisa 2.000 orang yang join. Kalau 390.000 kalikan 1.000 aja udah berapa tuh? Kalikan 2.000 udah berapa lagi tuh kan? Nah itu sangat efektif. Dia buka sampai hampir 10 kali term. Jadi total terus kalau saya hitung dia bisa dapat ya paling sedikit 20 miliar. Itu dia lakukan dalam jangka waktu nggak sampai lebih dari 3 bulan gitu ya. Dia bisa dapat segitu banyak. Dia sampai resign dari PNS-nya. Dia statusnya pegawai negeri waktu itu. Akhirnya dia resign. Dia fokus di digital marketing. Nah, sekarang dia nggak buka open course lagi, tapi dipaketin sama dia. Dia punya produk, gitu ya, produk tertentu, gitu ya. Nah, dia bundling, jadi orang yang mau jadi reseller produknya dia, maka diajarin tuh caranya ngiklan di Facebook, di Instagram, di Google, gitu ya. Nah, dia nggak dapat duitnya dari sana, gitu. Jadi dari selisihnya itu, dari selisih jualan produknya itu. Nanti kalau udah bicara produk gitu ya, orang udah jalan gitu, penjualannya udah berjalan, maka dia akan hasilin passive income yang berkali-kali. Ya, itu memang lumayan menghasilkan lah. Oke. Kemudian ini annual digital growth-nya per tahun dari 2020 ke 2021 penambahannya sekitar 6,3%. Jadi worth it teman-teman. Ada sekitar 10 juta orang yang nambah gitu ya sebagai pengguna sosial media. Kemudian populasi by age-nya, jadi by usia, mayoritas populasi orang yang menggunakan adalah 16 sampai 64. Ada 66,2%, kemudian ada 69,1% itu 18 ke atas. Ada 77,5% itu ada di 13 tahun ke atas, 13 sampai N lah. Nanti disesuaikan lagi ya sama target market kita. Kira-kira barang atau jasa yang kita tawarkan atau tulisan yang kita buat untuk dibaca sama orang itu kira-kira target marketnya usia berapa gitu ya. Nanti begitu kita melakukan iklan gitu atau kita promo di channel Instagram kita, maka itu akan bisa tercapai. Kemudian ini daily time spend-nya, jadi berapa lama dia menghabiskan waktunya di sosial media gitu ya. Dia menghabiskan waktunya 3 jam 14 menit teman-teman. Bahkan boleh jadi banyak orang lebih dari ini gitu ya. Mungkin dari 8 jam dia tidur, ada sisa 24 kurang 8 itu ada sekitar 16 jam itu
16 jam dia activity, mungkin 10 jam itu dihabisin di sosial media. Gitu. Bahkan Anda kalau misalkan ngumpul-ngumpul sama teman Anda, boleh jadi sambil Facebookan, gitu, sambil Instagraman, gitu. Ngomong sama temennya jarang, gitu. Sekali aja ngomong temennya. Kebanyakan aktif di sosial media, gitu ya. Jadi potensinya sangat besar. Cuma masalahnya orang yang ada di sosial media itu fokusnya nggak nyari barang gitu ya, nggak mau beli barang. Kalau dia mau beli barang, dia akan masuk ke e-commerce atau dia nyari di search engine gitu ya. Nah, fokusnya seperti itu. Jadi kita harus ada effort kayak tadi yang tukang bakso bilang gitu ya. Kemudian ini top website by traffic dari Semrush. Gitu ya. Ini YouTube itu ada di posisi ketiga, kemudian di posisi ke-6 ada Facebook. Instagram itu ada di posisi ke-19. Time for visit-nya itu ada sekitar 17 jam 26 second. Jadi sangat worth it ya teman-teman ya. Nanti kita akan bicara gimana caranya mengoptimalkan bisnis yang kita punya dengan metode LBO namanya, Local Business Optimization. Nanti akan saya ajarkan juga. Jadi Local Business Optimization, kita manfaatin tools yang kita punya, gitu. Kita punya Instagram, kita punya Facebook, kita punya YouTube channel, gitu ya. Kita punya blog, website, segala macam. Nah itu bisa digunakan sebagai Local Business Optimization. Jadi seolah-olah nanti di LBO itu kita bisa seolah-olah kita punya cabang di 34 provinsi gitu ya. Bahkan lebih tight lagi, bisa jadi di tiap kelurahan kita punya cabang. Gitu. Padahal bisnisnya itu kita handle dari Jakarta gitu ya. Nah ini lebih worth it lagi. Nanti tinggal di Jakarta disediain aja admin yang banyak. Gitu. Kemudian ini website traffic from social referrals. Nah ini ternyata nih, jadi dari Facebook, dari YouTube, dari Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Reddit, segala macam, dan sosial media adalah sumber traffic. Gitu ya. Sumber traffic apa? Buat website yang kita punya. Gitu ya. Bisa jadi di sini websitenya website address website kita nih. Jadi makanya tadi di teknik LBO itu kita akan saling kontribusi. Jadi bisa jadi traffic dari Instagram lari ke website kita atau dari website kita larikan ke Instagram. Berarti saling supply gitu ya. Nah, boleh jadi nanti orang yang subscribe kita di YouTube gitu adalah follower kita di Instagram. Adalah juga follower fanpage kita di Facebook gitu. Adalah juga orang yang baca website kita gitu. Jadi kita manfaatin dari segala sisi gitu. Metodenya seperti itu. Kemudian top website by traffic, jadi di sosial media, di YouTube, kemudian di Instagram, di Facebook, dia punya unique visitor yang dia miliki gitu ya. Kalau di YouTube ada sekitar 78,3 million juta gitu ya per tahun ini ya, ada 78,3 juta unique visitor. Kemudian di Facebook ada 82,5 juta. Di Instagram ada 32,7 juta. Twitter ada 22 juta unique visitor. Gitu. Ya, artinya apa? Artinya ini ya potensi sekali ya untuk kembangin channel-channel Anda, ya, channel-channel bisnis Anda nanti. Ini online behaviors orang gitu ya, menggunakan sosial media. Main source when researching brand any device. Jadi pergeserannya adalah orang yang tadinya fokus browsing brand melalui search engine, ternyata sekarang pergeserannya ada 65,1%. Orang yang research tentang brand itu menggunakan apa? Sosial media gitu. Dengan menggunakan banyak device, bisa jadi dari laptop, bisa jadi dari handphone, smartphone, dan segala macam. Jadi ada 65,1% orang yang browsing any brands gitu ya, menggunakan sosial media. Nah ini yang akan kita manfaatkan kan teman-teman ya. Jadi konsepnya sama sih sebenarnya kalau kita bikin mainan di sosial media, kita mainan di website gitu ya. Kalau kemarin website kita ada backlink gitu ya, ada keyword gitu ya, ada
apa private block network gitu ya. Nah di sosial media juga sama konsepnya, secara garis besar seperti itu gitu ya. Kalau kita lihat skala makronya gitu, modelnya sama gitu, metodenya sama, cuma nanti caranya aja yang beda, metodenya aja yang beda, itu yang membedakan gitu ya, yang kita lakukan. Kemudian ini social media use. Kemudian ini, nah ini audience advertising profile ya, teman-teman. Jadi yang bisa kita raih di sosial media itu dari usia 13 sampai 65. Proporsinya seperti ini ya. Untuk 65 ke atas itu ada proporsi seperti ini. Jadi 0,9% untuk prianya, kemudian 1,5% untuk apa? 0,9% untuk wanita, 1,5% untuk prianya. Jadi yang maksimal itu yang tinggi itu adalah usia 25 sampai 34. Atau bisa jadi produk kita ada di semua rentang usia ya, dari 13 sampai 54 atau 13 sampai 65. Nah, ini yang worth it sekali nih kalau misalkan kita mau memasarkan lewat sosial media gitu. Atau nggak lama kemarin gitu ya, saya ngelihat sebuah iklan di Facebook, jualan apa? Jualan kuburan gitu ya. Kuburan yang ada di Karawang tuh. Dan itu saya sempat masuk ke browsing mengenai penjualan kuburan itu, dan komisinya besar gitu ya. Dan dia menggunakan sosial media gitu. Tapi dibalut sama dia penjualan kuburan itu dengan bahasa-bahasa investasi gitu. Harusnya mungkin kuburan itu segmen marketnya adalah 65 tahun ke atas, karena dia balut segmennya itu menjadi model investasi, maka balutan usianya itu dia targeting 25 tahun ke atas, teman-teman. Jadi target marketnya tadinya dia cuma sekitar 1% gitu ya. Dengan adanya balutan investasi itu, maka target marketnya dari 25 tahun sampai 65 tahun. Dan itu sangat prospek. Komisinya besar itu. Saya pernah browsing itu, komisinya lumayan gede tuh, berapa persen dari penjualan kuburan itu ya. Karena nilai jual kuburan itu bisa ratusan juta ya. Tahu saya yang lebih murah tuh, yang paling murah itu sekitar berapa ratus juta gitu. Ada yang satu tempat itu ada ya miliaran juga. Satu tempatnya ada miliaran, mungkin di dalamnya ada AC-nya juga. Oke. Ini jadi target market yang bisa kita raih gitu ya. Dari misalkan Anda seorang blogger, dari tulisan Anda tinggal lihat nih target market yang mana. Nanti begitu Anda profiling, cari orang yang bakal baca artikel Anda, tinggal dilihat aja kira-kira artikel Anda cocok di usia berapa. Kalau Anda bikin artikel tentang game gitu ya, game online, kira-kira orang yang main game online itu di usia berapa? Apakah di 13 sampai 17, 13 sampai 34 gitu ya, atau di mana gitu. Anda bisa fokusin misalkan di 13 sampai 17. Kalau misalkan Anda pasang masukkan range usianya 13 sampai 65, boleh aja, bisa nggak ada masalah gitu. Cuma efektivitas dari iklan yang akan Anda pasang itu boleh jadi nanti lebih kecil ya peluangnya. Karena kalau kita misalkan fokus misalkan di 13 sampai 17, maka ini potensinya akan semakin besar. Apalagi kalau misalkan kita punya akun Instagram, nanti saya ajarkan gimana caranya kita bisa lihat follower kita di usia berapa gitu ya. Follower di Instagram kita usianya usia produktif gitu ya, dan cocok untuk banyak produk gitu ya. Kalau udah begitu modelnya gitu ya, boleh jadi nanti kita bisa dapetin banyak hal dari sana ya. Bisa dapat paid promote, bisa dapat endorse gitu ya, macam-macam. Nanti saya akan bahas sisi-sisi mana dari Instagram yang bisa kita monetize gitu ya. Kemudian ini mau social media platform, ini udah tadi ya. Kemudian
time span-nya, Anda bisa baca sendiri, audiensnya. Nah, ini Instagram perlu Anda ketahui ya, teman-teman. Mayoritas dari pengguna Instagram adalah female. Nah, 52,4% adalah wanita. Sisanya adalah male. Kebalikan dari Facebook ya. Kalau Facebook itu banyakkan laki-laki dibanding perempuan. Jadi kalau Anda seorang perempuan mau nyari cowoknya, bukalah akun Facebook. Kebalikannya kalau Anda seorang laki-laki mau nyari jodoh cewek gitu ya, carilah di Instagram karena mayoritas Instagram itu adalah wanita. Kenapa dia digandrungi banyak wanita gitu ya Instagram? Karena di dalamnya ya itu, jadi ada foto, ada video gitu, dan itu memang cocok marketnya di cewek gitu ya. Dan ini juga marketnya TikTok juga sama gitu ya, teman-teman. Mayoritas kalau Anda punya akun TikTok itu masuk TikTok isinya banyak kan cewek juga gitu ya. Mayoritas penggunanya adalah female ketimbang male. Ada juga male-nya gitu, cuma nggak sebanyak female-nya. Gitu. Nah, kita udah mulai masuk ke Instagram gitu. Apa sih Instagram itu? Instagram itu aplikasi sosial media untuk berbagi foto dan video. Apa aja di dalamnya? Ada feed post gitu ya. Ini feed post. Saya buka akun saya. Ini feed post. Oh, lebih. Nah, ini feed post nih. Feed post. Saya buka satu lagi. Wah, jadi nggak lama. Ini feed post ya, teman-teman ya. Mungkin mayoritas dari Anda udah paham juga. Kemudian di dalamnya ada IGTV. Gitu ya. Feed post ini macam-macam, bisa single picture, bisa apa? Bisa carousel gitu ya. Jadi kayak banyak picture ini kita jadi satu. Kemudian ada video juga ada gitu ya. Mana yang lebih banyak dilihat orang antara picture dan video? Ya pasti video gitu ya. Orang lebih tertarik nonton video ketimbang lihat gambar gitu. Jadi nggak heran kalau misalkan Anda posting gambar dan dibandingkan dengan posting video, banyakkan viewernya adalah postingan video kita. Gitu. Tapi nanti disesuaikan nanti dengan hashtag juga. Nanti akan saya ajarkan juga. Ini IGTV gitu ya. Kemudian, nah ini yang terbaru nih dari teman-teman dari Instagram, ada namanya Reels. Gitu ya. Reels ini adalah fitur dari Instagram yang fungsinya mirip-mirip TikTok, teman-teman ya. Karena apa? Karena si Instagram ini udah mulai ngelirik. TikTok ini kayaknya mengancam bisnisnya dia gitu ya. Kalau Instagram ini nggak bergerak juga, mungkin nasibnya akan sama seperti pet ya teman-teman ya. Kalau Anda tahu 3 tahun terakhir gitu atau 4 tahun terakhir, pet yaitu aplikasi miripnya sama Instagram gitu. Cuma kalah sama Instagram, akhirnya dia tutup ya. Kemudian ini yang terbaru dari Instagram, paling baru banget gitu ya. Fitur Reel ini, Reels ini gambarnya seperti ini, belum ada di semua akun Instagram, cuma ada di beberapa akun Instagram orang aja ya teman-teman ya, yang kebuka gitu. Jadi nggak semuanya kebuka di semua akun. Ini Reels. Kemudian ada Story gitu ya. Kalau ada lihat ini Story. Kemudian isinya Story ini nama akunnya, kemudian minatnya di mana gitu, bicara tentang apa gitu, segala macam. Kemudian ada highlight gitu ya, highlight. Nah, ini highlight, ini akun saya, ini highlight, ini story kita, profil bio, ini nama akunnya gitu ya, ini postingannya, feed post segala macam. Kemudian saya search dulu.
Kemudian di bawahnya ada biografi akun. Gitu. Kemudian ada Instagram Shopping. Ini udah rilis sekitar beberapa bulan yang lalu ya. Ini juga sama seperti Reels. Ini nggak muncul di semua akun Instagram ya, hanya di beberapa akun Instagram aja. Saya punya puluhan akun Instagram, gitu ya. Hanya di beberapa akun Instagram saya aja yang muncul penawaran untuk daftar ke Instagram Shopping. Gitu ya. Kalau teman-teman yang jualan bisa menggunakan fitur ini kalau udah muncul di Instagram Shopping. Oke, kemudian nih jenis-jenis akun di Instagram. Jenis-jenis akun di Instagram itu ada 3, teman-teman. Ada yang personal brand, ada akun jualan, ada juga akun bisnis. Nah, personal brand kayak gimana sih? Ini personal brand. Ciri-cirinya apa sih? Ya, menggunakan foto profile dari penggunanya langsung ya. Jadi ini kayak ini di penggunanya langsung punya saya. Gitu. Kenapa followernya dikit? Gitu? Karena saya nggak mau banyak-banyak di akun Instagram saya yang realnya. Gitu. Kemudian ini juga ada dari Mansur, ada Haikal Hasan, ada Anies Baswedan. Gitu. Ini adalah personal brand. Apa yang dia jual? Dirinya dia, bukan jual diri maksudnya. Profilnya dia gitu ya, bukan jual diri, sorry. Profilnya dia gitu, personality-nya dia yang dia jual. Gitu ya. Oke, kalau ini nanti juga banyak dimanfaatin sama politisi-politisi juga ya. Kemudian ada juga akun jualan. Akun jualan apa sih? Ciri-cirinya adalah isi feed, IG story-nya, IG TV-nya, semuanya itu isinya tentang jualan. Gitu ya. Jualannya apa aja macam-macam. Ya. Kayak misalkan ini ada Kartika Sari, gitu. Isinya jualan produk-produknya dia. Atau ada Bandung Mahkota, gitu. Isinya jualan produk-produknya dia. Atau ada Amalia Bakehouse, isinya jualan produknya dia. Nanti di sini ada detail apa yang dia tawarkan, kemudian di sini ada alternatif pilihan untuk pengiriman gitu ya, ada pemesanan seperti apa, konsepnya seperti apa. Nah ini fokus dia jualan. Satu lagi ada akun bisnis nggak jauh beda ya sama akun jualan juga sama. Cuma memang mayoritas akun di Instagram itu sebenarnya akun jualan gitu ya. Mau dia akunnya akun personal, akun jualan atau akun bisnis, isinya jualan sebenarnya. Kenapa akun personal juga dibilang akun jualan? Karena dia ngejual personality-nya dia gitu ya. Agar apa? Agar dikenal banyak orang jadi itu. Nah ini dia ngejual sesuatu juga dan nggak sedikit juga orang yang punya personal akun personal itu dia jualannya macam-macam ya, bisa dari nah ini yang bisa dimonetize ya. Kita bisa monetize di mana nih? Bisa di sini kita monetize gitu ya. Karena begitu orang berkunjung ke profil akun kita nih, maka dia akan melihat ini tampilan. Maka tampilan ini bisa dimonetize. Mulai dari sini story gitu ya. Mulai dari kemudian ke biografi gitu ya. Biografi ini bisa ngejual juga. Kemudian di sini nih, highlight-nya juga bisa ngejual juga gitu. Dan di feed post gitu. Ini untuk akun yang ini, akun saya yang Serbojo ini udah open paid promote nih ya. Saya buka open paid promote untuk feed post yang ada di sini. Feed postnya ini tarifnya 3 hari posting gitu ya. Setelah 3 hari akan saya delete, tarifnya sekitar 50.000 sekali naik. Gitu ya. Kalau misalkan dia mau naik 6 hari berarti kelipatannya aja. Gitu. Ini saya belum buka di story. Gitu ya. Kalau story ini 24 jam, kalau di sini lebih panjang. Atau kalau Anda fokusnya jualan, Anda bisa juga memanfaatkan ini link-link kecil gitu. Jadi begitu Anda klik, isinya jualan Anda di sini ya. Ini saya pakai simple link. Ada juga orang pakai BioLink, ya nggak ada masalah. Gitu. Nah, isinya adalah jualan-jualan Anda nanti ke depannya. Atau mungkin di sini Anda masukin website jualan Anda gitu ya. Begitu dia klik masuk ke produk Anda. Tapi kalau saya masuknya ke profiling seperti ini. Siapa saya, untuk kontak saya, pakai Instagram gimana gitu ya.
kemudian kalau mau dia promote seperti apa gitu. Kalau dia mau belajar optimasi gimana, nah ini di bawahnya saya kasih charity. Modelnya seperti ini. Nah ini untuk menyiasati apa sih buat itu? Untuk menyiasati apa sempitnya nih lahan jualan di Instagram gitu ya. Kalau kita mau taruh banyak ya kita kasih aja link biar dia ngeklik nanti kita bisa manfaatkan. Asal catatannya akun kita sudah masuk, udah di-set sebagai akun bisnis. Ya, gitu. Oh iya, pertanyaannya untuk kuliah ini yang akan Anda jawab di YouTube adalah apa keuntungan dari membuat akun Instagram kita menjadi akun bisnis? Dan nanti Anda jawab di komentar. Kemudian Apa Pak tadi Pak? Maaf Pak. apa keuntungan kita men-set akun Instagram kita menjadi akun bisnis? Nah ini langkahnya seperti apa sih untuk membuat optimasi atau untuk mengoptimasi akun Instagram kita? Yang pertama adalah nama akun. Yang paling penting adalah nama akun. Usahakan nama akun tuh jangan terlalu panjang. Maksimal adalah 2 kata aja. Research nama yang menarik dan gampang diingat sama orang. Gitu. Kayak saya nih bikin akun 2 kata, resep bojo. Jadi antara 2 kata itu kalau bisa jangan pakai tanda ya, jangan pakai spasi, jangan pakai koma, gitu, jangan pakai dash, gitu, jangan pakai titik, gitu ya. Langsung aja ya. Lebih gampang lagi misalkan kalau berkaitan dengan makanan enak gitu, atau makanan unik misalkan. Tapi kalau itu udah diambil, carilah kata-kata yang lain. Gitu. Usahakan jangan terlalu panjang, gitu, bikin dua kalimat aja, 2 kata aja, bukan 2 kalimat. Sorry. Kemudian ini diucapkan tanpa perlu tanda baca gitu. Misalkan resep bojo 0203 itu nggak menarik gitu ya. Kalau bisa cari nama-nama yang lain. Kemudian buat profil akun gitu. Jelaskan profil akun Anda sejelas-jelasnya dengan bahasa yang simpel, nggak bertele-tele. Jadi profil akun Anda penting nih teman-teman ya. Profiling seperti ini penting, highlight seperti ini penting teman-teman. Ini ada gunanya nggak sih? Kalau Anda klik sebenarnya ini saya nggak mau nyampein sesuatu di sana. Cuma daripada kosong saya pasang. Jadi kelihatan akun kita, akun Instagram kita seperti akun yang profesional ya teman-teman ya. Jadi Anda buat highlightnya gitu ya, berkaitan dengan topik akun yang akan Anda buat. Niche-nya apa ya? Yang pertama Anda harus tentukan adalah niche-nya. Anda mau di mana nih? Anda mau di makanan enak, Anda mau di sport gitu ya, Anda mau di teknologi atau apa gitu ya. Nanti dikaitkan tuh nama akun kita terhadap niche yang akan kita bangun gitu ya. Kita bikin highlightnya seperti ini, terus kita jelasin nih di profilnya kita nih. Maka akun ini Sebojo misalkan, ini jelasin tentang apa nih? Kalau saya di sini kumpulan resep makanan enak, gitu, Pak. Walaupun kadang-kadang saya masukin tentang referensi makanan enak yang ada di Indonesia gitu ya. Ada konten yang saya buat sendiri, 1-2 paling nggak banyak. Ada konten yang memang saya repost. Nah di bawahnya ini apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita jual gitu ya. Kalau saya sih sudah open PP dan segala macam. Saran saya kalau misalkan masih tahap awal ini nggak perlu disajikan gitu ya. Dulu saya pasang di sini silakan kirim resep Anda gitu. Saya akan repost, saya akan posting di Instagram saya secara free. Dulu saya pasangnya seperti itu. Tapi karena follower udah lumayan banyak, udah banyak yang nanyain paid promote juga, nanyain endorse juga, makanya udah saya pasang di sini untuk terima PP dan endorse. Gitu ya. Kemudian di sini ada hashtag kita, hashtag yang memang akan kita fokuskan kemana gitu ya. Jadi kalau diklik ini, hashtag ini, maka akan muncul postingan kita yang udah kita lakukan selama ini. Gitu ya. Nah ini kalau nggak muat pakai alternatif biolink gitu ya, sama seperti ini yang tadi saya. Nah ini biolink teman-teman ya. Simple link, biolink, link-link kecil gitu ya. Ini isinya boleh jadi jualan kita apa aja di sini. Ini lumayan ngejual. Kemudian setting akun kita sebagai akun bisnis, atau akun kreator ya. Jadi pertanyaan terkait dengan yang tadi ya, keuntungannya apa sih kita nyeting akun kita sebagai akun bisnis atau akun kreator? Nih cara settingnya dulu. Pertama kita setting, klik 3 garis yang di atas nih pakai handphone kita.
kemudian masuk ke pengaturan, klik akun, kemudian kita tinggal pilih nih. Kalau di sini akun saya udah akun bisnis, kita mau akun bisnis atau akun kreator. Kalau akun Anda udah akun bisnis, pilihannya dua ini, akun pribadi atau akun kreator. Kalau saya pilih akun bisnis. Dan nanti dari akun bisnis keuntungannya apa? Nah, keuntungannya kita bisa ini nih. Kita bisa lihat nih jangkauan dari posting yang kita lakukan. Misalkan kayak ini, lihat yang tadi. Jadi kalau kita misalkan masukin insight-nya, biar dia searching dulu bentar. Oke, sorry. Nah, kalau ditungguin bisa berjam-jam. Postingan saya udah 1000 lebih. Nah, ini bisa kelihatan nih teman-teman ya, dari postingan saya itu, postingan ini di search ini, ada 3.100 orang yang like. Ada 11 orang yang komen gitu. Kalau kita lanjut ke handphone gitu bisa lebih detail lagi ya. Ini tampilannya kalau di handphone ini kayak gini. Reach-nya berapa banyak gitu, akun ini dijangkau berapa banyak, kemudian impression-nya berapa besar, tiap harinya ada impression-nya, berapa ratus ribu, berapa juta gitu ya impression-nya, kemudian interaksinya berapa besar gitu ya dari postingan-postingan yang kita buat. Kemudian jenis kelamin dari follower kita yang tadi saya bilang gitu ya. Mayoritas orang yang pengguna Instagram adalah perempuan gitu ya. Kalau Anda punya akun Instagram yang mayoritas follower perempuan, nah itu lebih menghasilkan. Ini akun saya mayoritas follower perempuan. Ada sekitar 60-70% perempuan. Ini lebih menghasilkan gitu ya. Tawaran paid promote, kemudian tawaran endorse banyak. Karena yang konsumtif itu perempuan. Kemudian jam berapa mereka aktif, ini kaitannya terhadap nanti postingan yang akan kita buat gitu ya. Beda halnya misalkan jam aktif dari follower kita di jam 12 sampai jam 1 siang. Kemudian Anda posting di jam itu, kemudian Anda punya postingan yang sama nih. Satu postingan ada Anda posting di jam 12, kemudian ada posting juga di jam 5 sore gitu. Beda reaksinya. Bisa jadi di jam paling aktif itu di jam 12 sampai di jam 1 itu punya viewer yang banyak. Jadi makin tinggi viewer kita, makin banyak interaksinya, makin banyak orang yang follow, makin banyak orang yang like, komen, dan share gitu ya. Kemudian ada repost, kalau di Instagram ada repost gitu ya, atau dia save gitu, maka potensinya viral akun kita akan semakin besar. Kalau akun kita viral, dilihat banyak orang, ini akan menghasilkan banyak follower biasanya. Nanti akan kita bahas berapa besar follower yang kita bisa hasilkan gitu ya. Yang berapa mereka aktif di Instagram, kemudian kita bisa lihat nih lokasi dari follower kita ya teman-teman ya. Follower kita di Instagram lokasinya di mana nih. Nanti berkaitan dengan potensi-potensi paid promote, endorse yang akan kita dapetin dari mana gitu ya. Kalau akun saya ini banyak followernya adalah orang-orang Malaysia, orang-orang Penang, gitu ya, orang-orang KL, di KL, Penang, Malaka dan segala macam. Gitu. Nah, makanya iklannya lebih ke arah sana gitu ya. Orang yang nawarin kerjasama untuk paid promote atau untuk endorse dari sana gitu. Ya. Dan juga rentang usia tadi saya bilang, ya, setiap produk itu pasti punya rentang usianya. Nanti kalau misalkan Anda punya model seperti ini ya udah lumayan menghasilkan ya teman-teman ya. Profil usianya ada profil usia yang produktif ya teman-teman. 13 sampai 44 itu produktif dan bisa make money lumayan besar. Ya, oke. Kan udah jam 12 pas nih materi kita. Ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan. Nanti ada 3 jawab lagi pertanyaan yang saya ajukan di kolom komentar YouTube-nya ya teman-teman ya. Kemudian tugasnya udah saya create, tugasnya setting salah satu akun Anda yang 15 kemarin, bebas mau akun unggulan atau mau akun yang lain. Yang pasti yang sudah ada followernya ya teman-teman ya, lebih dari 100 followernya.
setting sebagai akun bisnis atau akun kreator. Nanti selesai Anda setting, Anda capture tuh yang tadi saya tampilin impression, kemudian lokasi dari follower Anda, kemudian gendernya dan segala macamnya itu kalau kamu capture, nanti kamu kumpulin ke dalam Dropbox sebagai bukti kalau Anda sudah melakukan move dari akun pribadi ke akun bisnis atau akun kreator. Oke, saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, terima kasih. Nah.